Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Fungsi hadis terhadap Al-Quran Rasulullah SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal, dalam Quran Surah At-Taubah ayat 9 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasr 59. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran dalam ayat lain, artinya barang siapa menaati Rasul atau Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surah An-Nisa. Sekarang kamu sudah paham tentang peran penting hadis sebagai sumber hukum Islam. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang macam-macam hadis. Langsung saja, macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinnya. Hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in
sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi. Macam-macam sunnah. 1. Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarak, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. 2. Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah juga dapat maknakan sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan sholat, manasik haji, dan lain-lain. 3. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takririyah yaitu sunnah Nabi SAW yang berupa penetapan Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi SAW, tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi SAW cenderung mendiamkan. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Baik, adapun sunnah atau hadis bersubstansi hukum yaitu penguat hukum yang telah ada, penjelas hukum yang telah ada, dan penguat hukum baru. Itulah hasil dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.